Sekali lagi copot nih kayaknya. Ini kalau kita ke polisi, ampun Pak, saya nggak bawa apa-apa Pak, bener Pak. Siap, ayo Tanta, lift. Karena gerakan kita bukan hanya hafalan, udah jadi kebiasaan. Jadi misalnya kita udah lawannya gerak kemana, jadi kita udah tahu mau yang mana. Ini sama. Ya udah aduh. Nama saya Joe Uno. Saya adalah instruktur bela diri. Selain juga mengajar bela diri praktis untuk umum. Juga adalah instruktur bela diri untuk di kepolisian, khususnya untuk detasemen Gegana. Bela diri itu pada umumnya menguji mentalitas kita. Saat kita sudah bisa mendapatkan esensi bahwa kita tidak bisa menyerah, pantang menyerah, itu menjadi modal untuk bisa berhasil di bela diri. Nama saya Tanta Ginting, saya adalah aktor musikal. Kegiatan saya sehari-hari sekarang itu latihan musikal Laskar Pelangi. Di Tarung, Tante akan mencoba untuk mengenal Indonesia melalui seni bela dirinya. Tanta saya lihat cukup memiliki mental yang bagus. Tugas saya untuk Tanta itu tidak mengenal rasa takut. Untuk bisa fokus di saat stamina kita lagi turun. Di-push sampai tenaganya habis. Saya siap dan saya yakin saya akan menang. Gerakan silat Panglipur ditampilkan dengan tegas, terarah, namun tak melupakan keindahan. Tak perlu sampai menyakiti lawan, tapi cukup membuatnya jerah hingga tak lagi melawan. Keindahan gerak silatnya menjadi inspirasi nama perguruan. Pada masa kolonial, di awal tahun 1900, seorang pesilat bernama Abah Aleh diminta mementaskan gerak silat oleh Bupati Bandung yang kena sakit. Dari gerakan silat Abah Aleh, sang bupati merasa terhibur hingga sembuh dari sakitnya. Sejak itu, perguruan Abah Aleh diberi nama Panglipur atau penghibur. Abah Aleh menghabiskan sisa hidupnya di Garut hingga wafat pada tahun 1980 pada usia 124 tahun. Pimpinan perguruan diteruskan putrinya, Eni Rukmini Sekar Ningrat. Di masa tuanya, Eni Rukmini masih mengajar silat. Hingga akhir hidupnya di usia 96 tahun, Eni Rukmini Sekar Ningrat adalah pendekar silat perempuan paling sepuh di negeri ini. Setelah lebih dari 100 tahun, perguruan masih berdiri, aktif, dan melahirkan perguruan-perguruan pengikut. Karenanya, Panglipur kemudian disebut sebagai perhimpunan yang menaungi perguruan-perguruan silat dari para pengikutnya. Saya tiba di Bandung dan menemui Haji Nana, pemimpin perguruan silat saat ini. Halo. Selamat sore, saya Tanta dari Jakarta. Saya kesini mau belajar silat Panglipur. Ya, mungkin harus ketemu sama Pak Ketuanya. Oh ya, baik. Ada Boleh. Pak Ketuanya. Oke. Mari. Pinten. Dari mana? Dari mana? Tanta dari Jakarta. Oh, dari Jakarta. Iya. Duduk aja ya. Duduk aja. Duduk aja. Oke, Duduk boleh. aja. Silakan. Iya. Gimana Pak? Saya mau minta izin ke Pak Nanang untuk gimana caranya saya bisa ikutan perguruan ini.
Kalau memang tertarik, tentu dipegang. Pak Haji mengizinkan saya belajar dan meminta para senior membimbing saya. Nanti ini saya kenalkan, ini saudara Atep nih. Beliau adalah pelatih dari Pusaka Budaya Panglipur. Nah, selanjutnya ini saudara Tira. Ini saya ada pakaian ini untuk latihan di tiap cabang nanti ya. Silakan ini bawa. Terima kasih Pak. Mangga. Sekarang saya berada di Manggahang, Bukit Mulia, Bandung, dan ini hari pertama saya berlatih bersama perguruan pencaksilat Panglipur. Yuk kita langsung aja ke sana. Punten Kang. Ya. Saya udah siap latihan nih. Oh, jadi mohon bimbingannya, kira-kira apa yang harus saya lakukan sekarang? Ya, mungkin sekarang ini kita belajar dulu pola langkah. Pola langkah? Untuk pola langkah di jurus Panglipur itu. Oke. Ya, kita belajar dulu pola langkah. Sini. Untuk pola langkah, ini bentuk pola lantai atau dasar langkah awal. Mungkin nanti di komando. Siap sedia. Awal langkah kanan serong. Pendek langkahnya. Kedua, langkah kiri serong. Pelajaran pertama, Tira mengajari saya 9 jurus dasar. Baru kemudian sisa jurus lain hingga 12. Pola langkah dasar terdiri dari 8 gerakan langkah sederhana. Setiap murid Panglipur harus mempelajari gerakan dasar ini sebelum masuk ke jurus. Sekarang posisi dengan Ilmu Panglipur merupakan perpaduan dari aliran besar silat di beberapa daerah. Aliran Cimande dan Cikalong dari Jawa Barat memberi pengaruh pada gerak silat Panglipur. kita naik ke jurus ya, jurus ke-1. Satu serong. Setelah belajar gerakan dasar, saya kini memulai gerakan jurus. Yang pertama adalah jurus Syah Bandar. Dari bawah, dorong ke depan. Kelihatannya mudah, tapi tidak ketika saya mencobanya langsung. Jurus ini terdiri dari gerakan pasang nutup, besot, kemudian Syah Bandar. Ini seperti memegang tangan. Jadi intinya kita pakai istilah dari awal tuh nangkis dulu gitu. Ya. Ini seperti gini, nonjok. Nonjok. Segitu. Dari awal. Ya. nutup. Nutup. Besot kiri. Besot. Bandar kanan. Lurus. Tentang. Untuk ini ada lekukan ini ya. Kebingungan saya pada kegunaan gerakan-gerakan ini terjawab langsung dengan aplikasi yang ditunjukkan oleh Tira. Ini lurus, jangan belok gitu tangannya. Ke depan. Nah, kalau belok gini, orang gampang buka. Ternyata dari satu gerakan sederhana terdapat banyak aplikasi untuk serangan. Bisa ke sini, bisa ke sini. Ini banyak artinya. Dinyogok ke depan. Dan sabandar itu tidak juga gini, nonjok. Coba dari langkahnya dulu untuk jurus kedua. Jurus kedua yaitu menarik. Langkah kanan serong. Gerakannya lebih rumit. Nutup. Besot kiri. Maju, tangkis, maju. Di jurus kedua terdapat langkah silang, tangan menarik dan memukul. Sabanar kiri. Juga tajong atau tendangan. Tajong kiri. Oh, tendang. Ya, maju. Sabanar kiri. Tarik. Papa ini sebenarnya untuk apa? Situ bisa langsung. Mencoba langsung aplikasi dari jurus mempermudah saya untuk mengingat gerakan-gerakan silat yang rumit. Ya. Jurus ketiga adalah siku motong. Di jurus ketiga pun selalu ada pasang nutup dan besot. Bedanya setelah besot, gerakan selanjutnya difokuskan pada siku. Siku dikuatkan untuk dapat mematahkan atau melumpuhkan lawan. Seperti guntingan, ngegunting. Walaupun itu lebih simpel, hardnya itu lebih mematikan. Lebih mematikan. Seperti kayak gini, nonjok, bisa gini. Tapi sambil bentuk melintirkan. Melintirkan juga ya. Jadi pas, ini gini. Langkah kanan. Jurus keempat bernama giles atau gilas.
Pada jurus ini, setelah pasang nutup dan besot, dilanjutkan dengan gerakan tangkap dan giles. Tangkap, giles. Intinya untuk jadi kalau di sini, kunci di sini, coba gerak. Bisa. Tapi beda kalau di sini. Gerak. Ini di daerah tricep ya? Ya. 4 gerakan jurus dasar sudah saya pelajari. Tapi masih ada 5 jurus lagi, serta rangkaian gerak. Maju, sama rambut, tarik, opel, gesek. Besar. Aplikasi jurus sangat penting dalam mempelajari gerakan silat. Bagi saya yang pemula, jadi mudah untuk memahami apa sasaran dari setiap gerakan jurus. Dan itu tadi 4 jurus. Coba kita tekan. Sekarang bisa dipegang ini. Bisa tutup, nonjok. Peragaannya tidak main-main. Kang Tira benar-benar menguji fisik saya dalam mencoba berbagai gerakan jurus yang dipelajari. Sekali lagi copot nih yang panas. Nonjok, tarik nonjok. Nah. Tarik lagi. Nah. Ini kalau kita ke polisi, ampun Pak, saya nggak bawa apa-apa Pak, bener Pak. Jadi kita sekarang istirahat, artinya kita makan-makan. Dan itu adalah favorit saya. Mari kita, yuk, terima kasih semua. Ya, sikap. Belakang ini jurus kelima. Ya. Hari ini saya melanjutkan latihan jurus-jurus Panglipur. Sebelumnya sudah 4 jurus yang saya pelajari. Jurus kelima atau kalima dalam bahasa Sunda terdiri dari 6 rangkaian gerak. Setiap rangkaian selalu diawali dengan pasan, nutup, dan besot. Itu tadi namanya Jurus 5 itu. jurus 5. Oke. Sekarang kita lanjut ke jurus yang nomor 6. Nomor 6 ini dominan dengan pek-pek. Jurus ke-6 bernama pek-prek. 1. Banyak gerakan yang fokus di tangan dan siku. Namun ada pula tendangan. Di aplikasi yang nomor 6 itu banyak ada pek-pek. Nah gini, sepuluh kayak gitu. Dalam jurus 5, jika tangan dipegang lawan, kita tarik ke dalam sampai terkunci. Lalu dorong ke depan dengan kuat. Oke, jadi tergantung sama posisi lawannya juga ya. Jurus ke-7 terdiri dari beberapa gerakan menangkis. Gerakan kaki silang atau gesoh dilanjutkan dengan menarik lalu mendorong lawan agar terjatuh ke belakang. Sebenarnya itu aplikasi jurus itu tergantung orang yang bawanya juga. Kalau aplikasinya langsung cepat, kita ambil juga. Ayo cepat ya. Oke. Yuk. Bisa juga langsung ke sini. Nah, sini bisa. Ya kan? Yang kedua bisa ini. Seandainya nonjok, ini. Tadi yang kedua bisa. Kedua lagi. Tarik lagi. Tarik. Berat. Nonjok lagi. Ini bisa ke sini, bisa ke sini. Hari ini Joe sudah tiba di Bandung. Untuk menjaga stamina beberapa hari ke depan, saya perlu Joe melatih fisik saya. Saya sudah berada di gelanggang olahraga Saparua Bandung dan sekarang saya ditemani oleh Joe. Hari pertama kita akan melakukan latihan fisik untuk persiapan nanti di Panglipur. Latihannya kayak apa nih nanti? Fokus latihan hari ini adalah latihan yang sifatnya eksplosif. Karena cukup banyak gerakan yang sifatnya cepat, dadakan ya. Jadi intinya kita pengen banyak fokus burstingnya, Nyerang gitu ya? ya nyerangnya. Dan semua yang kita lakukan hari ini adalah terfokus untuk hal itu. Oke, Tanta. Ya. Pagi ini kita akan fokus di animal training. Kita ingin Ini bukan melatih binatang, tapi latihan gerak seperti binatang. Start dari sini, just jog. When I say go, sprint ya. Joe menyuruh saya lari cepat, lalu berbalik arah dengan merangkak seperti beruang, Rotate, crab walk. jalan gaya kepiting, Here, duck walk. Yeah, dan here. jalan gaya bebek. 4, 5. Ready again. Semua hewan-hewan yang saya suka makan, sekarang saya akan mengimitasikan cara mereka berjalan. Oke, siap. 1, 2, jog. Jog, jog, go. Let's go. Crab walk, crab walk. Duck walk, duck walk.
Alright, good. Rest. Tarik nafas. Control your breathing. Alright, shadow box, shadow box. Saat bersiap kembali, shadow box atau gerakan tinju harus dilakukan sambil terus mengatur Jog again, nafas. jog again. Siap. Yes, siap. Ready, jog. Hey, Tata, move, come on. Joe tiba-tiba saja sudah memberi aba-aba untuk mulai lari. Yeah, let's go. Teriakannya seolah keluar masuk Ready, telinga go. saya. Hey, come on, Tata, come on. Grab. Duck. Go. That's it. Good job, buddy. Susah banget. Nafasnya. Ayo, itu baru ronde 1. Berat ya, Nana? Ayo, come on. Jadi selanjutnya apa nih Jo? Oke, menu kedua hari ini kita akan latihan power pyramid ya. Power pyramid. Gerakannya adalah jump, burpee, sama squat. Oke. Urutannya jadi kalau start dari jumpnya itu 1, burpee-nya 2, ya squatnya 3. Gerakannya dari sini, jump, sini, ya. Power pyramid bertujuan menguatkan otot yang sering menjadi sasaran saat bertarung. Oke, Squatnya 3. squat 3, 1, 2, 3. Oke. Siap? Oke. 1, ya, 2, ya, 3, ya, 2, 4, all the way down, come on. Up for the kill, ayo. 1, 2, 3, 5, let's go. Jump, let's go. Yeah. 5, alright, 6 squats. Semakin lama, semakin banyak, dan rasanya badan semakin berat. 3, 5, 6. Alright, good job. Ini udah selesai. Nggak bisa gerak lagi pakai. Oke, sekarang kita masuk ke latihan striking drill. Intinya adalah supaya kita kan nggak pernah tahu kalau kita nanti harus menggunakan skills striking kita. Ayo. Latihan berikut, striking drill. Latihan bagaimana menghadapi serangan. Oke, hit fast, hit hard, tapi juga retract. Power berasal dari kaki, ya. Oke, siap? Here we go. Dalam pertarungan, kita tidak akan pernah tahu kapan teknik ini digunakan. Straight, cross, uppercut. Pukulan terarah dan pikiran yang fokus adalah kuncinya. Fokus. Push up, dan push up. Ayo, salah tadi. Kesalahan karena kehilangan konsentrasi harus saya bayar dengan 10 kali push up. 6, 7, 8, 9, 10. Ya. It's 1, 2, 3, clinch, knee, and then push off. Okay? Ya, siap? Go. Walaupun gerakan seperti ini tidak ada dalam silat, latihan bertujuan melatih refleks terhadap lawan. Push. Good. Oke, sekarang random pad. Good. Power saya mulai berkurang seiring dengan berkurangnya konsentrasi. That's it. Good. Rasanya semakin lama, saya semakin kelelahan dan mudah diserang. Ayo, Tata. Cukup. Masuk ke mata 1. Merah nggak? Cepet capek deh kayaknya terakhir. Paru-parunya kecil. Lalu kita sekarang langsung ke jurus selanjutnya. 8 selanjutnya. Itu Tended. Tended. Ya, silakan. Semakin banyak jurus panglipur yang saya pelajari, bukan berarti akan semakin mudah. Tended bisa berarti menekan lawan ke bawah. Tended juga berarti menjatuhkan lawan dan membuatnya terdesak. Saat tangan menekan, kaki kanan pun dihentak. Jurus terakhir, jurus 9. 9. Yang namanya adalah seser. Di jurus ini, gerakan tambahannya adalah berjalan sedikit
atau seser dan menarik lawan ke bawah. Ketika lawan sudah ditarik dan dijatuhkan, bisa langsung diberi pukulan. Kalau loncat tadi yang begini, itu apakah tangan atau kepala? Bisa tangan, bisa kepala. Terserah. Ya. Kalau orang kuat, sini. Copot gitu. Intinya, mengejutkan lawan lebih dulu agar tenaganya berkurang dan kita bisa menyerang. Nah, kalau sudah di situ, tinggal tarik nih. Blak. Kalau udah di sini, Setelah lawan jatuh, terserah kita akan memberi pukulan terakhir seperti apa. mau gimana juga terserah. Saya kayak milih mau tidur. Gimana? Kalau yang namanya di jurus Panglipur itu, tidak hanya diaplikasikan itu di atas. Tapi kalau sekarang, coba kita nendang. Coba ya? Nendang. Coba yuk. Tendang. Setelah mencoba banyak gerakan tangan, Kang Tira juga melatih berbagai gerakan tendangan. Mau kencang mau kencang aja ya? Boleh kencang yuk sekali-kali. Yuk. Gimana? Sakit tadi barusan. Nah, ya benar. Posisi tadi kan awalnya. Tapi kalau yang nendang, ditahan ini, yang sakit. Aplikasi setiap jurus sangat variatif, yang dapat digunakan sesuai kebutuhan saat bertarung. Bisa ke wajah, bisa ke sini. Bisa gitu, ya kan? Bisa gini. Ya. Bisa, ya kan? Bisa ke muka kayak gitu. Makanya, nah, harus kayak gitu. Oke, Ya. terima kasih Kang. Ya. Mengenal silat Panglipur tidak lepas dari kesenian di dalamnya, mulai dari musik pengiring hingga senjata khas. Hari ini saya berkunjung ke perguruan Kujang Panglipur, yang juga cabang dari Himpunan Pencak Silat Panglipur. Punten Pak, saya Tanta dari Jakarta. Saya di sini lagi mau belajar silat Panglipur. Ya, jadi Kujang Panglipur ini salah satu cabang. Salah satu cabang. Pusat Panglipur ya. Ya, dan saya lihat di sini ada Trisula. Memang Trisula ini menjadi lambang Panglipur. Trisula itu untuk menangkis, bela diri kan. Sedangkan golok untuk Menyerang. Di perguruan Panglipur Kujang ada alat musik yang menarik perhatian saya. Dan selain dari senjata Trisula nih, saya juga ngelihat musiknya. silat genang pencak dengan kerinding. Kita bisa lihat karinding itu yang mana? Oh ini. Ini terbuat dari karinding, adalah instrumen musik tradisional yang dikenal masyarakat Sunda sejak abad ke-15. Kepekaan rasa sangat diperlukan dalam memainkan alat musik ini. Karinding. Tidak ada nada permanen seperti halnya piano. Bisa coba ya. Tinggi rendahnya nada tergantung kemampuan mengolah getaran suara di rongga mulut. Oh gitu. Jadi dia vibrasi dari bambu ini dan suara dikontrol dari tenggorokannya. Panglipur punya gerak tari atau ibing yang jadi ciri khas seni silatnya. Ibingan khas dari Panglipur disebut jalak pengkor. Nah, selain belajar bela diri, saya juga ditantang untuk menampilkan ibingan ini. Kita ini berdua lagi latihan ibingan. Saya akan tampil nanti malam di acara yang spesial gitu ya. Abdi latihan dulu ya. Lagi kita latihan, lanjut. Tidak tanggung-tanggung, saya akan tampil di atas panggung hajatan dan disaksikan warga desa. Kesulitan bertambah. Kali ini bukan hanya menghafalkan gerakan, tapi juga menyesuaikan dengan irama musik pengiring. Beberapa kali gerakan saya tidak sesuai ke tukang musik. Bisa menyamai gerakan Kang Atep saja sudah bagus buat saya. Tapi tentu masih jauh dari sempurna. Setelah berlatih singkat, tiba saatnya saya tampil di hajatan kampung. Hajatan di kampung hampir selalu padat pengunjung,
Apalagi ada pertunjukan atraksi silat. Tidak pernah rasanya saya segelisah ini. Sebentar lagi saya akan ngibing di acara Kitanan. Semoga tadi yang saya latih nggak lupa. Tebi-tebi di Jakarta magurog ka Panglipur Pangersana Mas Kanta. Dikuasai perasaan grogi dan keringat dingin membuat beberapa kali saya lupa gerakan selanjutnya. Ingin rasanya saya turun dan lari pulang. Beruntung, warga yang menonton ibing saya sangat antusias dan memberi saya semangat. Saya bisa sekali lagi. Yuk, coba. Akhirnya tepukan hangat dari penontonlah yang membuat saya lega. Sama sekali tidak menyangka saya bisa melewati pertunjukan tadi. Pak Nana, sang ketua, terlihat cukup puas dengan penampilan saya. Sedikit nggak enak karena ditonton sama Bapak Ketua, tapi ya gitulah 2 jam nggak hancur-hancur banget, tapi lumayan malah diketawain sama anak-anak. Anak-anak kecil udah jago-jago semua, bagaimana tuh? Ya begitu. Saya percaya dikasihkan karena Ngapain? Iya. Enggak, lagi inginin aja, nyari angin. Bukan tiang yang ini, yang itu tiangnya. Yang ini, tinggi. Kalau ada yang mudah, ngapain yang susah sih? Itu dengan kita mengambil yang susah, challenge di situ, bro. Fokus hari ini adalah conditioning. Supaya badan itu, tanda kutip, sedikit kebal pukulan ya. Untuk setiap satu pull up yang Tanta lakukan, saya akan pukul perutnya Tanta. Pumps. Okay. Untuk setiap pull up yang Tanta gagal lakukan, saya akan pukul 5 kali. Bam, 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 bam. Oke. Ya, siap? Oke. Oke, siap. Kencangkan perutnya, kencangkan abdomennya. Oke. Begitu kontak, buang. Oke. Siap. Ayo, siap. Ready, go. Menguatkan otot perut agar kebal pukulan. Itulah yang akan saya lakukan hari ini bersama Joe. 1 pull up, 1 pukulan. Ayo, 3 more, come on. Gagal pull up, 5 pukulan. Baru 5 kali pull up, saya sudah tidak tahan. Selanjutnya, saya sudah kepayahan. Berkali-kali perut saya dihujani pukulan dari Joe. Entah berapa banyak pukulan bertubi-tubi yang saya terima hari itu. Tapi itu baru permulaan. Jangan dicoba di rumah, karena ini adalah profesional dan saya orang bodoh. Ayo kita ngapain sekarang? Ayo kita latihan perut lagi. Latihan selanjutnya masih sekitar perut. Menguatkan otot perut sangat penting untuk menghadapi pertarungan nanti. Oke, kita sekarang masih di bagian conditioning kita. Oke. Sekarang kita akan start dari sini. 1, 2, 3, 4. Knee hug. 1, 2, 3, 4. Dari sini. 1, 2, 3, 4. Selesai dengan sit up, angkat, pukul, angkat, pukul. Oke? Alright, untuk siap set, lakukan. Kita coba 2 set. Ayo, go. 2. Saya harus melewati 4 gerakan. 5. Tiap gerakan dilakukan sebanyak 5 kali. 3. Tujuannya 4, mengeraskan bagian 5, tubuh ya. supaya siap Angkat, mendapat benturan silang, ya. keras. 2, 3, 4. Oke, sit up, punch. Pukul. 3. Good, stay in there, go.
Set, go. 2, 3. Fire, knee hug, let's go. Go. 2, 3, ayo tanta. 4, 5, ayo tanta, lift. 3. Faster, come on. One more, come on. Ayo, siap conditioning. Ready, siap, go. Serangan pamungkas dari Joe di bagian perut menjadi penutup latihan conditioning hari ini. Ayo tanta, come on, get up. Aku di mana? Mau nambah? Nambah nasi padang oke. Nambah dipukulin perut. Basah. Oke, persiapan untuk latihan kita terakhir hari ini untuk tarung adalah latihan sparring. Kita hari ini cuma fokus 2 menit saja. Pukulan semua safety, nggak ada yang ke muka, nggak ada yang ke kemaluan. 2 menit, siap, start. Let's go. Dalam sparring atau latih tanding, Joe melatih saya bertarung dalam jarak dekat, menengah, atau jauh. Kelenturan tubuh diuji agar dapat bertarung dalam jarak manapun. Dalam waktu 2 menit, saya harus terus saling memukul. Walaupun terlihat pelan, kenyataannya sangat menguras tenaga. 2 menit yang terasa sangat lama. Come on. Kita siap untuk tarung semoga. Perhimpunan Perguruan Pencaksilat Panglipur rutin mengadakan latihan gabungan di Padepokan Pusat, Bandung. Beberapa murid serta pelatih perguruan cabang akan berkumpul dan berlatih bersama. Hari ini saya juga akan ikut berlatih di sana. Salah satu yang berlatih adalah Panglipur Cabang Garut. Mereka menampilkan gerakan Panglipur yang atraktif dan lengkap. Saya bertemu guru mereka, Kang Cecep. Ia memperlihatkan gerakan yang bertenaga dan keras. Kang Cecep juga guru dari Kang Tira, pelatih saya selama di Panglipur. Beliau sudah melanglang ke berbagai negara di Eropa, mengenalkan seni silat sekaligus melatih. Perguruan Panglipur juga memiliki cabang di luar negeri. Tujuannya ke Amerika itu permintaan dari Intel Cancer. Jadi untuk ingin tahu sampai sejauh mana pencaksilat seni yang berkembang di Jawa Barat terutama, nah itu baru muncul di Amerika dan terus juga dikirim ke Kanada dan juga dari Kanada sudah pulang dikirim lagi ke Inggris. Itu ya masih tetap Bapak juga sudah dikirim ke Inggris, nah pulang kembali ya dikirim oleh PBIPSI Indonesia ke Belanda, ke Jerman, ke Belgia, ke Austria, ke Spanyol dan ke Italia. Terus keliling lagi untuk mengembangkan pencaksilat. Maka pencaksilat Panglipur itu berkembang di mana-mana, ya terutama di Eropa. Gitu. Murid-murid warga negara asing juga ada yang datang dan berlatih langsung di Jawa Barat. Salah satunya Leo, asal Swiss. Leo sudah mahir berbahasa Indonesia, juga karena silat. Halo. Waduh, apa kabar? Saya Tanta dari Jakarta, namanya siapa? Leo. Nah, Leo saya lihat nih latihan juga di Panglipur ya? Iya. Udah berapa lama latihan di Panglipur? 2 minggu. Taunya ada Panglipur dari mana? Dari teman saya dari Singapura dan saya pernah lihat di Europe. Jadi sejak kapan Leo latihan silatnya? Dari umur 11. Tapi dari umur 11 itu sudah langsung Panglipur? Dulu saya tinggal di Singapura untuk latihan. Dari awal itu bukan Panglipur, itu berarti silat apa? Pencaksilat Al-Had. Al-Had? Iya, dari Singapura. Di Al-Had belajar banyak olahraga. Tapi sekarang saya lebih tertarik pencaksilat tradisional. Langsung ke Garut. Iya. So you went to the
Straight langsung ke tempatnya. Wow. Oke, thank you. Terima kasih Leo. Dan semoga yang lain juga bisa jadi terinspirasi sama Leo dan semua orang bisa belajar dari seluruh dunia. Oke. Thank you. Itu tadi sedikit latihan. Kemarin kita udah latihan basic 9 jurusnya. Sekarang kita mau latihan untuk persiapan tarung besok. Oke. Lumayan sakitnya. Aduh, sorry. Kita coba lagi ya. Kita coba lagi ya. Latihan kali ini bukan lagi mempelajari jurus, tapi lebih kepada cara menghadapi lawan dan menjatuhkannya. Lebih banyak latihan akan lebih terbiasa menggunakan berbagai aplikasi jurus dasar. Semua jurus tersebut dapat dikombinasikan untuk lebih efektif mengalahkan lawan. Rasanya, latihan kali ini membuat saya sedikit percaya diri untuk bertarung nanti. Mantap. Malam ini, sebuah ritual penting di Panglipur akan berlangsung. Beberapa sesepuh, para pelatih, dan ketua umum berkumpul. Untuk bisa menjadi bagian dari keluarga besar Panglipur, saya harus berada di barisan para pelatih malam itu. Satu persatu dari kami akan menghadapi sang ketua umum, termasuk saya. Jadi, saudara Tanta, sudah sekian lama saudara berlatih di Panglipur. Maka saya selaku ketua umum Panglipur dinyatakan lulus dari ujian ini. Saya menerima ikat kepala sebagai tanda diterima sebagai murid. Tapi prosesi belum berakhir. Mata saya harus ditetesi air dari gelas yang sudah dicampur dengan sejenis bunga. Ini adalah ritual yang disebut dengan pengeceran. Pengeceran dilakukan pada setiap murid yang sudah berhasil kuasai jurus atau gerak. Setelah dikecer atau ditetesi, sang murid diharapkan jernih penglihatan dan jelas melihat gerak musuh. Namun saya tidak menyangka apa yang saya rasa setelah ditetesi. Perihnya benar-benar di luar dugaan. Para guru Panglipur mengakui ritual seperti ini sudah berlangsung selama 1 abad lebih. Campuran dalam air berasal dari getah bunga putih bernama korejat, atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai bunga bintang. Bunga ini juga dikenal sebagai tanaman obat untuk mengobati mata minus dan katarak. Saya nangis bukan terharu, tapi perih. Tapi terharu juga untuk bisa diterima di sini. Saya nggak bisa mikir kalau lagi perih ya. Ngelihat aja susah. Saya mau terima kasih untuk para guru-guru dan Bapak Ketua dan semua untuk bisa melatih saya dan menerima saya untuk jadi salah satu murid di Panglipur ini. Ya, terima kasih. Itulah tadi ritual untuk penerimaan murid. Dan saya mau nangis lagi ya. Terima kasih. Hari pertarungan pun tiba. Murid-murid Panglipur berkumpul menjadi saksi pertarungan saya hari ini. Akhirnya tiba juga harinya. Ini adalah hari pertarungan saya. Dan di sini setelah berhari-hari saya latihan bersama teman-teman dari perguruan Panglipur, saya akan dites kemampuan saya
di tempat ini. Kita lihat aja gimana jadinya, karena kelihatannya orang-orang ini udah jago-jago dan saya masih Sebelumnya, 2 orang murid perempuan memperagakan kebolehan mereka bertarung. Setelah itu, tibalah giliran saya. Tidak tanggung-tanggung, Kang Tira sebagai wasit memanggil Kang Cecep, gurunya sendiri, sebagai lawan saya. Belum sempat hilang rasa kaget saya, wasit sudah memanggil kami berdua untuk mulai. Kang Cecep tidak menyepelekan saya. Pukulan dan tendangannya benar-benar keras dan bertenaga. Namun latihan yang saya jalani tidaklah sia-sia. Poin pertama saya raih dengan menjatuhkan Kang Cecep. Kemudian dengan mudah Kang Cecep membalikkan keadaan. Tiba-tiba wasit menghentikan pertarungan. Tangan Kang Tira memegangi pelipis kiri Kang Cecep yang mengucurkan darah. Semua orang langsung berkumpul dan segera menolong Kang Cecep. Saya pikir saya hanya terkena cipratan luka dari Kang Cecep, tapi kelopak mata saya juga terluka. Kelihatannya saya sobek, kebentur sama kepala. Luka Kang Cecep cukup mengkhawatirkan, tapi beliau tetap tenang. Terluka saat bertanding atau berlatih sering dialami murid Panglipur. Ada cara tradisional yang mereka pakai untuk menahan pendarahan dengan cepat, yaitu dengan getah dahan pisang. Tawaran mengobati luka ke rumah sakit ditolak dengan halus oleh Kang Cecep. Sok enak elap langsung bumbu ini tuh kepetan. udah biasa ya, lulus juga ini. Gue ragu lagi meneruskan ini. Teruskan saja. Gak enak, teruskan aja. Meski lukanya lebar, Kang Cecep memastikan kami berdua sanggup melanjutkan pertarungan. Pan udah ini tadi. Arena bertarung pun sudah dibersihkan dari darah yang tercecer. Oke, tadi di babak pertama ada sedikit kecelakaan. Gak kecelakaan sih, ya emang juga lagi berantem ya. Jadi kita stop sebentar, lalu kita akan lanjut ke babak yang kedua. Karena pertarungan tidak boleh berhenti seperti itu. Jadi kita langsung lanjut ke babak kedua. Babak yang terakhir, ya. Dan pertarungan kembali dimulai. Siap. Entah karena mengalah atau karena terluka, pertahanan Kang Cecep menurun. Lagi-lagi, dugaan saya salah. Berakhirlah nasib saya di arena ini. Saya tidak mampu berkutik lagi. Terima kasih. Pertarungan akhirnya benar-benar selesai. Itu gimana? Kenapa itu? Mungkin karena kondisi bawah kita tidak stabil. Iya. Tadi waktu saya jatuhkan itu, mungkin kepala Mas Tangan itu kembali ke atas kan? Membal. Gitu. Jadi pas membal, saya kan terlalu ke bawah juga, akhirnya beradu. Nah, sebenarnya kalau dengan latihan yang benar, benturan seperti itu sebenarnya bisa sudah terbiasa. Sudah terbiasa. Tidak akan menjadi selaka ke dalam, insya Allah. Tapi Akang gimana, masih sakit? Alhamdulillah, kalau kurang kalian nanti mas. Saat sekarang mah alhamdulillah. Jadi nanti kita lihat aja gimana perbaikannya. Sekarang saya udah mau terima kasih. Itulah tadi prosesnya. Jadi kita tos dulu supaya nggak refleks. Sekarang kita makan es krim ya. Menginginkan. Berakhir sudah perjalanan saya mempelajari silat Panglipur. Suatu seni silat dari leluhur seabad silam yang terus berkembang dan aktif. Namun tantangan berat muncul, terutama setelah ditinggal para sesepuhnya. Bisakah mereka menjaga tradisi Panglipur? Bisakah mereka menjaga kerukunan antar sesama perguruan?